Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, syukurillah, ala ni'matillah la haula wa quwata illa billah. Perkenalkan, saya Firdaus SPDI, bertugas di SMA 1 Kilamaya. Pada kesempatan kali ini, memaparkan tentang pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi pokok pada hafalan Quran Surat Al-Imran ayat 185. Kelas 12 IPA 3 semester 6 tahun pelajaran 2002-2003. Sumber rujukan permasalahan siswa. Data dari nilai hafalan siswa yang selalu direkap setiap siswa menyetorkan tugas hafalan di kelas 12 IPA 3 tahun ajaran 2022-2023. Di sini kita bisa melihat ada sebagian kecil siswa yang masih terkendala dalam tugasnya, yaitu setoran hafalan. Karena sebagaimana kita ketahui, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ada salah satu kompetensi yang harus dipenuhi oleh siswa, yaitu menghafal bahkan mendemonstrasikan ayat Al-Quran yang sesuai tema yang diajarkan. Pada kesempatan kali ini temanya yaitu beriman kepada hari akhir dan ayat Al-Quran yang menjadi landasan dalam materi tersebut, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 185. Namun dalam perjalanannya, dalam pembelajaran ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Salah satunya proses hafalan atau setoran hafalan. Akar permasalahan yang menjadi pertanyaan untuk kita yang terjadi di lapangan, yaitu apa penyebab siswa belum mampu menyelesaikan tugas hafalan? Padahal guru sudah memberikan tips dan tata cara menghafal Al-Quran secara langsung di dalam kelas. Ya, ada beberapa permasalahan yang akan dijabarkan. Yang pertama, siswa yang sulit menghafal karena belum lancar membaca Al-Quran. Dampak belum lancarnya atau belum bisanya siswa dalam membaca Al-Quran ini sangat mempengaruhi dalam kelancaran hafalan. Dan yang kedua, lingkungan di rumah yang tidak termotivasi untuk membaca Al-Quran, yang tidak memotivasi untuk membaca Al-Quran. Lingkungan di rumah siswa. Ya. Kemudian yang ketiga, lebih asik bermain gadget dibandingkan membaca Al-Quran. Selanjutnya, alternatif solusi yang pertama, menugaskan rekan siswa di dalam kelas yang sudah lancar membaca Al-Quran untuk mengajarkan siswa tersebut dengan metode mentoring. Ya, alhamdulillah pada pelajaran saya ini, awal perjumpaan saya melaksanakan pretest satu persatu siswa dalam membaca Al-Quran. Dari yang paling lancar itulah yang akan saya tunjuk untuk menjadi mentor yang nanti akan memimpin kegiatan mentoring membaca Al-Quran di dalam kelas. Sehingga siswa yang belum lancar membaca Al-Quran, dia bisa belajar langsung ke rekannya. Jadi kalau belajar dengan langsung gurunya dia akan merasa malu, tapi kalau belajar dengan rekannya mungkin lebih leluasa, lebih enjoy, dan mudah-mudahan harapan kita bisa lebih cepat untuk memahami dan bisa baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengingatkan orang tua siswa yang bersangkutan untuk bisa lebih memotivasi putra-putrinya untuk lebih terbiasa dengan Al-Quran. Karena bagaimanapun motivasi, dorongan, support dari orang tua ini sangat dibutuhkan. Ya. Apalagi anak-anak adalah gambaran dari orang tua, yang dimana orang tua ini menjadi contoh kesehariannya dalam rumahnya itu. Jika orang tuanya dekat dengan Al-Quran, secara tidak langsung dia pun akan mencontohkan anaknya untuk bisa baca Al-Quran. Ya, jika memang orang tuanya sibuk, minimal dia mampu memotivasi dan mendukung untuk anaknya bisa belajar Al-Quran, baik melalui les atau panggil guru ngaji, guru ngaji datang ke rumahnya. Ketiga, memaparkan keutamaan dan pahala membaca Al-Quran secara langsung di dalam kelas dan menanamkan keyakinan bahwa Al-Quran kelak akan menjadi penolong di akhirat. Sebagai salah satu tugas seorang guru, yaitu memotivasi muridnya sekaligus memaparkan keutamaan membaca Al-Quran, pahala membaca Al-Quran, dan tak kalah pentingnya menanamkan keyakinan kepada siswa bahwa Al-Quran kelak menjadi
syafaat atau penolong di akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Ya, maka dari itu untuk seluruh siswa dan umumnya dan khususnya untuk saya dan rekan-rekan semua, mari kita tanamkan kembali, tumbuhkan kembali keyakinan dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah, bahwasanya Al-Quran mampu mengangkat derajat kita, bahkan mampu menolong kita nanti di akhirat kelak. Ya. Hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa, ya, setelah mengambil tindakan melalui 3 solusi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pemecahan masalahnya adalah, ya, sebenarnya banyak masalah-masalah yang bisa kita temukan di lapangan. Karena terbatas waktu dan tempat, pada kesempatan kali ini hanya 3 yang kami paparkan, kami bisa paparkan. Ya. Jadi yang pertama, siswa tersebut mau belajar Al-Quran bersama dengan rekan-rekannya. Ya. Kemudian siswa tersebut sudah mencoba hafalkan walaupun masih terbata-bata dan kurang lancar. Ya. Dan yang ketiga, seluruh siswa makin bersemangat membaca dengan menghafal Al-Quran setelah mengetahui keutamaan dan pahala membaca Al-Quran. Ya. Dan proses penetaran hafalan ini menjadi antusias, ya, karena siswa-siswi bergantian, baik itu di jam istirahat, di jam pulang sekolah, ya, mereka menghampiri guru agamanya untuk menunaikan kewajiban atau menyetor hafalan Al-Quran. Ya, itu sedikit temuan permasalahan di pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12, khususnya di kelas 12 IPA 3. Dan ini juga catatan untuk kita semua, bahwasanya Al-Quran ini salah satu yang akan menjadi bekal kita menuju akhirat. Maka itu jangan pernah kita terlalaikan oleh gadget, terlalaikan oleh aktivitas lain, sehingga tidak ada sedikit pun waktu untuk baca Al-Quran. Padahal Rasul sudah ingatkan, 1 huruf kita baca Al-Quran akan mendapatkan 10 pahala atau 10 kebaikan. Entah berapa banyak seandainya kita menghatamkan 1 juz, 1 surat, dan yang lainnya, berapa banyak kebaikan dan pahala yang akan kita dapat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.